Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Pencari Selisih. Oke, Pak, untuk hari ini Minggu tanggal 11 April 2021. Mudah-mudahan semuanya teman-teman yang sedang menyaksikan video ini diberikan kesehatan ya. Dan kesehatan, rizki yang berlimpah. Amin. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya ingin seperti biasanya saya ingin berbagi pengalaman dalam sebuah dunia trading ya. Dan pengalaman ini saya berikan kepada teman-teman itu istilahnya autodidak ya teman-teman ya. Maksudnya autodidak itu setiap apa yang saya dapat ini itu hanya hanya ilmu kutak-katik aja teman-teman. Jadi ilmu kutak-katik ini yang saya berikan atau di channel video ini itu tidak semuanya itu akurat ya teman-teman ya. Tapi setidaknya saya mempunyai pengalaman yang mungkin setiap harinya saya suka iseng kali ya. Iseng kalau misalkan ada hal-hal yang baru dan hal-hal yang mungkin saya pelajari ya, dan ternyata emang menurut saya pribadi ya teman-teman ya, mungkin cukup bisa dimengerti sama trader-trader pemula ya. Jadi salah satunya yang saya akan bagikan ini ketika kita ingin membeli koin ya teman-teman ya. Nah, ketika kita ingin membeli koin, biasanya itu trader pemula itu melihat si koin tersebut apakah dia mengalami penurunan atau memang sudah dia masuk ke kenaikan gitu ya. Yang saya lakukan di sini, saya tidak menggunakan teknikal ya teman-teman, tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya saja ya. Yang biasa saya lakukan itu biasanya mungkin teman-teman yang masih newbie itu seperti saya pribadi, saya akan melihat ini mungkin ya. Ya, ini salah satu koin Dogecoin ya. Di hari Minggu ini sudah mencapai Rp964. Nah, di sini biasanya yang pemula seperti saya ini, saya biasanya mau membeli koin itu melihat apakah dia warnanya hijau ya atau merah. Ya, seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi ketika kita lihat warna hijau ini, kitanya sudah keder ya. Maksudnya keder ini ya setidaknya kita trader itu membeli saat murah dan jualnya itu saat kita butuh. Canda teman-teman. Maksudnya saat kita mahal baru kita jual ya. Nah, jadi biasanya yang saya lakukan itu low dan high-nya itu saya lihat ya teman-teman ya. Nah, seperti ini low-nya di harga 911 ya. Lalu high-nya itu di kisaran 1000. Jadi ketika kita melihat low ini ya teman-teman ya, lalu kita akan masukkan ke 1000 ini, itu ilmu kotak-katik ya teman-teman. Ini mau digunakan sama teman-teman juga nggak jadi masalah ya. Ini nggak referensi, tapi ini hanya yang saya lakukan lah ya teman-teman, yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan melihat berapakah selisih dari 911 sampai 1000 ya teman-teman.
Biasanya saya menggunakan kalkulator ya teman-teman ya. Saya menggunakan kalkulator. Saya ingin melihat apakah penggerakan koin tersebut itu masih kita bisa jual, maaf, apa namanya, dibeli atau tidak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya itu kalau kita punya toko itu pembelian barang dulu ya teman-teman ya. Ini pembelian barang yang paling murah, lalu kita jual paling teratas lah. Oke ya teman-teman, tadi 9 berapa ya tadi? 911 ya. Berarti kita rumusnya itu 1000 ya dikurangi 1, maaf, 911 ya. 911. Nah, selisihnya itu ada 89 ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini selisihnya 89. Nah, lalu kita masuk ke harga sekarang ya teman-teman. Nah, di harga sekarang itu adalah 964 ya, 964. Nah, 964 ini kita akan kutak-katik nih teman-teman ya. 1000 dikurangi berapa tadi? 964 ya. 964. Oke, 964 maka kita hasilnya adalah 36. Selisihnya 36. Harga sekarang ke 1000 itu selisihnya itu 36 apa ya namanya ya, rupiah lah ya, mungkinnya 36. Ada selisih lah di sini teman-teman ya. Oke, dari 911 tadi yang kita lihat oleh teman-teman di sini ya, itu selisihnya 89. Jadi di antara harga terendah sampai dengan tertinggi itu 89 ya. Lalu di harga sekarang ini ya, dari harga 964 itu ke 1000 itu 36 selisihnya. Nah, sekarang kita mau membeli di harga berapakah koin tersebut, teman-teman? Ya, jadi kalau kita lihat dari analisa kita di sini ya, teman-teman ya. Selisihnya itu 36 cukup kesannya itu jauh ya teman-teman ya, 36. Jadi kita mau mencapai dari 964 ke 1000 itu jauh sekali, 36. Dan kita buktikan lagi dengan kita masukkan lagi dulu ya. Kita lihat di sini. Nah, sekarang 964 ya teman-teman bisa lihat di sini, kita masukkan lagi 964 itu dikurangi dengan harga yang terendah. Oke. Nah, 964 itu dikurangi dengan harga yang terendah. Kita masukkan lagi. Oke, 964 dikurangi harga yang terendah. Nah, sekarang 53 hasilnya teman-teman. Jadi di 964 itu hasil akhirnya selisihnya itu adalah 53. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang pertama, selisih yang benar-benar kita mainkan itu adalah 89. Ini sudah harga pasar high dan low-nya ya. Nah, ketika kita mencari nilai ya, di harga sekarang 964 ini yang tadi kita sudah lihat ya teman-teman ya. Lalu kita kurangi dengan 1000 dikurangi 96, maka hasil dari selisihnya adalah 36. Nah, sekarang dari 36 ini ya teman-teman ya, dari 36 ini kita belum dapat angka nih. Kita posisi buy-nya itu membelinya itu di harga berapa gitu ya, yang standaritasnya. Nah, lalu di sini kita lihat 964 ya, ini harga sekarang dan ini harga paling terendah. Karena apa? Karena di sini sudah kita masukkan 36 ya, sudah masuk 36. Nah, ini itu menuju ke 1000 ya teman-teman ya. Jadi ada selisih 36. Nah, sekarang yang kita lakukan ini adalah dari harga sekarang di sini ya, harga sekarang
dikurangi 911. Maksudnya 901 itu harga paling low dan hasilnya adalah 53. Oke ya, 53 dan kita sudah dapat hasilnya ya. Yang ini juga udah dapat. Nah, sekarang berapakah yang harus kita taruh harga yang di bawah rata-rata ya teman-teman ya. Jadi kita tidak masuk ke 36, kita nggak masuk ke 53, tapi kita masuknya 30 di bawah rata-rata antara 36 dan 53. Nah, rumusnya selanjutnya adalah 53, oke teman-teman ya, dikurangi 36. Nah, sekarang hasilnya selisihnya 17 teman-teman ya, hasilnya 17. Nah, sekarang 17 ini ya, ini selisih ya teman-teman, kita larinya ke selisih ya teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke 17, maka ya kita sekarang masuk ke harga yang sekarang 972 ya. Ya, sekarang itu 972. Beda ya, Dogecoin emang luar biasa ya teman-teman ya. 972 dia udah naik sampai 6%. Nah, 972 ini ya. Oke. 972 dikurangi 17 teman-teman. Maaf. Nah, dan hasilnya kita sudah dapat teman-teman. Rata-ratanya itu ya, kita harus membeli di harga 955 teman-teman. Ya. Jadi apa teman-teman, kita bisa lihat di sini kita masukkan ke 955. Ya, 955 itu sudah harga apa ya? Paling standarnya ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah dapat angka ya 955. Jadi kita membeli di backup di harga 955. Jadi teman-teman bisa beli di harga 955. Misalkan teman-teman punya rupiahnya 200.000 ya. 200.000. 200.000. Oke, nah di sini kita rubah 955. Nah, begini teman-teman, untuk biasanya saya lakukan itu ketika ingin membeli koin-koin yang up ya, maksudnya yang memang apa namanya, harganya tinggi lah ya, udah hijau gitu kan. Nah, saya biasanya melakukan hal yang tadi gitu kan. Jadi saya akan apa namanya, akan menyimpan ya, akan menyimpan koin, apa, pembelian koin itu bukan di harga yang sekarang gitu. Jadi saya akan menyimpan di harga yang di bawah apa, hitungan yang tadi saya buat gitu teman-teman. Dan hasilnya memang cukup lumayan ya teman-teman ya. Maksudnya dia pasti kan fluktuatif ya teman-teman ya. Ketika dia naik pasti dia akan turun. Nah, standaritasnya untuk koin hari ini ya, itu di harga yang sekarang itu dia akan jatuh ke 955 lah gitu. Tapi ini tergantung pasar juga ya teman-teman. Jadi ini hanya apa ya, hanya apa ya, hanya sedikit ilmu kutak-katik aja teman-teman ya. Maksudnya nggak begitu akurat juga ya. Maksudnya memang untuk pembelian itu tergantung dari teman-teman sendiri sih ya. Kalau misalkan mau harga sekarang kali teman-teman beli ya boleh gitu kan. Tapi memang cukup baiknya kita menghitung dulu saja ya. Menghitung kayak tadi saya apa, praktikan, dan ini jangan dijadikan sumber untuk teman-teman untuk pembelian gitu kan. Jadi silakan teman-teman punya cara sendiri, karena emang kalau ilmu trading ini lebih kita setiap hari trading gitu kan ya. Teman-teman bisa mengambil ilmu dari
sebuah pengalaman lah, sebuah pengalaman trading yang teman-teman lakukan gitu. Oh iya ya, kalau misalnya saya beli di harga sekian, maka kita jatuhnya itu di harga sekian misalnya. Jadi ditarik rata-ratanya saja teman-teman. Jadi ditarik rata-ratanya kalau kita menemukan koin yang hijau gitu ke teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk video kali ini. Mohon maaf ya, ini hanya pengalaman saja ya teman-teman ya, pengalaman yang biasa saya lakukan lah. Mungkin para master trader ya mungkin lebih memahami dengan kondisi teknikal ya. Kalau saya kan pribadi masih newbie ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman, tidak ada yang apa ya, melarang ya kalau kita mempunyai teknik-teknik baru ya, silakan saja bagikan videonya. Mudah-mudahan saya juga masih newbie ya. Mohon maaf kalau misalkan penyampaian video ini ya bagi teman-teman kurang ya bermanfaat ya. Saya minta maaf. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.